Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang hama yang menyerang tanaman pangan dan tanaman kalawija. Contoh tanaman pangan yang saya ambil di sini adalah ubi kayu dan tanaman kalawijanya adalah kedelai. Ubi kayu atau singkong adalah perdu tahunan tropika dan subtropika dari suku Euphorbiaceae. Umbinya dikenal luas sebagai makanan pokok penghasil karbohidrat dan daunnya sebagai sayuran. Nama ilmiahnya Manihot esculenta, klasifikasi lebih tinggi Manihot, tingkatan takson spesies. Hama yang biasa menyerang tanaman ubi kayu diantaranya adalah yang pertama, tungau merah dengan nama ilmiah Tetranicus urticae. Tipe mulutnya penghisap karena digunakan untuk menyerap cairan pada daun. Gejala serangan hama tungau pada ubi kayu dan gejala serangan tungau merah pada daun tua dan muda dapat kita lihat pada slide. Serangan yang berat pada musim kemarau mengakibatkan sebagian besar daun menjadi rontok. Yang kedua adalah kepinding tepung. Kepinding tepung merupakan hama penghisap cairan daun dan batang tanaman. Kepinding tepung memiliki musuh alami yaitu Coquinlidae. Serangan kepinding tepung pada daun muda mengakibatkan daun menjadi keriting dan daun mati. Serangan kepinding pada batang atau pangkal batang mengakibatkan batang tidak dapat digunakan untuk bibit atau stek. Yang ketiga adalah kutu perisai A. albus dan kutu perisai Saesetia sp. Tipe mulut penggigit dan pengunyah. Serangan kedua kutu perisai tersebut mengakibatkan batang tidak layak dijadikan bibit atau stek. Yang keempat adalah belalang. Berbagai jenis hama belalang kadang memakan daun dan pucuk tanaman ubi kayu. Tipe mulut daripada belalang adalah penggigit dan pengunyah. Selanjutnya, kacang kedelai. Kacang kedelai adalah salah satu tanaman jenis polong-polongan yang menjadi bahan dasar banyak makanan dari Asia Timur seperti kecap, tahu, dan tempe. Kacang kedelai berasal dari famili Fabaceae, genusnya Glycine L. Mer, kelas Magnoliopsida. Hama yang biasa menyerang kacang kedelai yaitu yang pertama, ulat gerayak. Ulat gerayak dari kerajaan Animalia, filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Lepidoptera, famili Noctuidae, genus Spodoptera. Ulat gerayak adalah ulat berwarna abu-abu coklat dengan 5 garis memanjang sepanjang badan, berwarna kuning pucat. Ulat membuat lubang pada daun, tembakau, buah jarak, kedelai, dan lain-lain. Penyerangan dilakukan malam hari, sedang siang hari bersembunyi dalam tanah yang lembab. Warna ulat bermacam-macam dan mempunyai ciri khas, yaitu pada ruas perut keempat dan ke-10 terdapat bentuk bulan sabit berwarna hitam dibatasi garis kuning pada bagian samping dan punggungnya. Setelah berumur kurang lebih 2 minggu, ulat mulai berkepompong di dalam tanah. Yang kedua, kumbang kedelai dengan nama ilmiah Callosobruchus analis F. merupakan kumbang bubuk kedelai yang masuk dalam anggota
filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Coleoptera, famili Bruchidae, genus Calosubruchus. Hama kumbang kedelai adalah hama yang menyerang biji kedelai di penyimpanan. Berikutnya kutu hijau dengan nama ilmiah Apis glycine matsumura, ordo Homoptera. Kutu hijau memiliki ciri-ciri tubuh berwarna hijau, kekuning-kuningan, kebanyakan tidak bersayap. Beberapa dewasanya ada yang bersayap. Berkembang biak secara partenogenesis atau tanpa perkawinan. Tipe mulutnya penusuk dan penghisap. Berikutnya wereng daun dengan nama ilmiah Empoasca flavescens F. Ordo Homoptera. Selain menghisap cairan daun, serangga hama ini akan memasukkan racun yang mengakibatkan daun menjadi keriting. Berikutnya penggerek polong kedelai dengan nama ilmiah Ethiela cinquenella T. dari ordo Lepidoptera. Ulat penggerek polong kedelai ini menyerang polong kedelai, buncis, kacang panjang, dan lain-lain. Berikutnya ulat penggulung daun dengan nama ilmiah Lamprosema indicata F. dari ordo Lepidoptera. Ngengat kecil berwarna kecoklatan dengan 3 garis coklat kehitaman. Ciri-ciri ulat ini berwarna hijau kekuningan, licin dan mengkilat. Pada bagian toraksnya terdapat bercak hitam. Ulat menggandeng-gandengkan daun mulai dari yang muda. Kalau yang muda tidak memenuhi syarat untuk makanan, maka ulat pindah ke daun tua. Berikutnya lalat bibit atau lalat kacang dengan nama ilmiah Ophiomia passeoli T. dari ordo Diptera. Telurnya berbentuk lonjong dengan warna putih. Jumlah telur yang dihasilkan bisa mencapai 100-300 butir. Di dataran rendah, perkembangan satu generasi lalat bibit ini selama kurang lebih 20 hari. Sedangkan di dataran tinggi biasa sampai kurang lebih 40 hari.